Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Min ba'di wasiyati yusi biha aw dayn. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Faridatan minallah. Faridatan minallah. Innallaha kana aliman hakiman. Sadaqallahul azim. Kita sepintas kaji mananya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan, Allah memerintahkan, Allah mewajibkan. Jadi ini kajian terperinci tentang bagian ahli waris. Kemarin di depan sebab turunnya sudah diceritakan bahwa ada seorang wanita, seorang janda membawa dua anak perempuannya mengadu kepada Rasulullah bahwa suaminya meninggal dunia syahid dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Ternyata harta peninggalannya diambil oleh adik iparnya semuanya. Karena alasannya, loh ini kan orang perempuan, anak perempuan. Jadi zaman jahiliyah orang perempuan itu tidak mendapatkan harta warisan. Justru dalam Islam dijelaskan bahwa perempuan maupun laki-laki semuanya mendapat bagian harta warisan. Ini di ayat ini perempuan menjadi ukuran, menjadi standar untuk dibagikan harta warisan, yaitu Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian lidzakari mithlu hadzil unsayain. Kalau anak laki-laki mendapatkan bagian seperti dua bagiannya anak perempuan. Gampangnya sepikul. Kalau anak perempuan segendong. Fa in kunna nisaan fawqa snataini falahunna thulutsa ma tarak.
Kalau kalian ini perempuan-perempuan semua lebih dari 2, maka mereka mendapatkan 2/3. Maksudnya kalau anak yang ditinggal meninggal dunia oleh yang mewarisi, jadi dalam istilah waris itu ada waris, maurus, sama warosah. Waris itu yang menerima warisan, maurus yang diwariskan harta bendanya, terus apa lagi? Warosah, kelak balik. Waris orang yang menerima warisan. Pokoknya gampang 3 unsur lah. Yang meninggal dunia berarti yang mewariskan, harta yang diwariskan, dan penerima harta warisan. 3 kelompok itu. Ini ilmunya namanya faraid. Jadi faraid seakan dari kata fardu kan. Innallah farada faraid, berarti wajib. Bahkan ada hadis, walaupun ada yang mengatakan itu hadis dhaif, ta'allamul faraid wa'allimuhan nas. Pelajari ilmu waris ini karena, dan ajar kepada manusia, karena ini ilmu separuh dari agamamu, dan ini ilmu yang akan paling cepat dicabut sama Allah. Intinya kita orang beriman, ya pokoknya yang diatur Allah pasti yang terbaik. Karena kemarin sudah diberi pengantar di depan, aturan Allah, ajaran Allah tidak semuanya bisa diukur dengan rasa. Lagi kok disebutnya masa anak lanang ulirong bagian, anak wadon sebagian. Kayaknya orang adil. Tapi dikatakan bahwa Allah itu alim, Allah sih ngerti lah, maksudnya kok orang ngerti loh. Manut baen bahasanya begitu. Tapi prakteknya kan enggak. Tidak semua orang Islam mau membagi harta warisan sesuai dengan hukum waris. Pakainya hukum adat lah, wong anu anak lanang wadon BKPKP orang sing pesen dadi anak lanang dadi anak wadon ya dibagi rata baen. Itu tidak melaksanakan Al-Qur'an. Yang terbaik bagikan secara ketentuan Al-Qur'an, bar gue engko garising anak lanang ya dek ya nyong ora pengen di ora pesen dadi anak lanang jeneng ora pesen dadi anak wadon ya wis ki de bagianku dibalik maning karo jenengan main. Oh gari main. ya tidak, ternyata bukan ngaing-ngaing. Ini masalahnya karena tadi kadang-kadang manusia itu tidak beriman tadi. Orang percaya meneng Gusti Allah lah ngakune ta iya. Waktu orang ngelakoni. Ini yang bahayanya di situ. Jadi kalau anaknya laki-laki dan perempuan dihitung nanti anak lanang dapat sepikul, anak wadon segendong. Tapi anaknya wadon kabeh 2/3. Jadi yang ahli waris itu kelompoknya satu kelompok orang tua, kakek, sunya. Kelompok anak lanang wadon. Kelompok karena dulur, saudara-saudara. Kemudian kelompok karena hubungan perkawinan, istri dan sebagainya. Ya. Wa in kanat wahidatan falhanis, nek anake mung di anak wadon siji tok. Bagiane separo. Lho anake ngono siji kok anake kabeh. Ya, kemarin sudah diceritakan bahwa bahkan bagian istri dan bagian dulur wadon gede bagian dulur wadon. Kenapa? Istri nemune wis gede. Dulur wadon kan bayi barengan. Nah, itu. Wali abawaihi likulli wahidin minhum masudusu mimma taraka in kana walad. Kalau yang meninggal dunia punya anak, baik anak laki-laki perempuan, maka kedua orang tuanya masing-masing dapatnya 1/6 bapak ibu. Fa illam yakun lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thuluts. Kalau ternyata yang meninggal itu enggak punya anak, mungkin masih bujangan, masih gadis, tapi wis penghasilannya gede. Kan banyak juga kasus. Mungkin udah karena dia berusaha dan sebagainya masih bujangan wis di harta akeh kalengane mati. Karena mati orang mesti nunggu tua, orang mesti nunggu bojo. Makanya kita harus banyak-banyak ingat mati. Lah kalau yang meninggal dunia itu masih bujangan, masih gadis tapi punya harta banyak, katakan punya harta walaupun sedikit atau banyak, maka yang mewarisi fa abawahu, kedua orang tuanya tok ahli warisnya, maka ibunya dapat 1/3. Liane gak usah bapak kek. Loh, kok ibune sing ngandung orang gugut temen Gusti Allah gitu. Karena dalam Islam ini kan berlaku hak dan kewajiban. Masalahnya kadang-kadang kita terlalu mementingkan hak tapi kurang memperhatikan kewajiban.
nek ana hartane ke wong lanang, kowe kudu ngurusi piyunge, kudu ngurusi anake, ngurusi bojone. Dene wong wadon, hartane kan nggo dewek gitu. Perkara wong wadon kemudian mau mengurusi melu ya main gitu. Tapi andekan dia kenceng-kencengan lah pokoknya wong wadon. Tapi kemudian jangan kemudian kayak GR kemarin loh, nyung kerja-kerja dewek yang nyung dewek. Lah siki ngarana keluargaan. Mbok tugas wong wadon mung loro, taat karo Gusti Allah Rasulullah, taat karo bojone. Agar bojone perintah, wis nak, wis bu, jenengan bareng kerja dadi gembeleng, mentang-mentang gaji lebih gede, sing lanang cilik, dan jenengan sik ora usah kejapen. Ya jenengan ora cukup. Sing lanang yang jawab, biar hartaku 1 triliun ora bakal cukup. Oh, ya memang iya, betul. Jadi masalah cukup itu ukurannya bukan ukuran diri, ukuran agama. Ukuran agama kalau hari itu ada makanan, besok belum ada makanan, itu sudah pantas, sudah layak harus bersyukur. Berarti ya cukup. Enggak hari ini, ngesuk golek maning. Kita orang beriman harus yakin bahwa tidak akan mati seseorang manusia sebelum rezekinya habis. Mesti itu, pasti. Walaupun wis nang arep cangkem, nek kudu rezekine kan dilalai tiba. Itu bener kok. Makanya jangan sampai karena kulo padahal ada modelnya ge ya nyong ini anak besar penyang lah nyong ge 99% yakin arep dadi. Terus blang jebule ora dadi. Kalau saya modelnya sebelum itu di tangan, ya tangan ngapur mukul lah sing manuk nang dhuwur. Kayaknya nggak kenal di manuk kayak gendang kita tetap kena temak jebule ora kenal lah gitu kan. Itu cara mensikapi bahwa aturan Allah pastilah yang terbaik. Percaya bae mas orang buku sih so tak kalau ngadit tapi orang ya koni. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata yang meninggal itu punya saudara, tadi kalau tidak ada kan ibunya dapat setengah ya, ini 1/3. Kalau ada saudara, ibunya hanya dapat 1/6. Syaratnya mimba diwasiati yusi biha audain. Setelah dihitung wasiat dan utang. Dalam arti gini, harta peninggalan si jenazah, siapapun yang meninggal, itu memang sebaiknya segera dibagi warisnya. Itu wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum dibagi waris, harta itu hak harta harus diselesaikan lebih dulu. Hak harta itu apa? Pertama, mungkin dia ada utang piutang. Harus dibagi dulu dari harta waris itu. Ada wasiat, tapi wasiat itu bolehnya bukan untuk ahli waris. Mungkin untuk ponakan, untuk anak angkat, untuk yang lain, dan maksimal 1/3. Walaupun misalnya kayak ngemben anggar mati ya, kayak sawah sinangaring Karangsari, nggo jari yang masjid, ya. Pak, kalau ngene mati bareng dihitung-hitung, lah separuh punjul hartane. Itu ndak boleh, bukan berarti lah kok anggar wasiate mbae ora dilakoni kok mbae bali ngumah priwe kesuh. Jika boleh begitu, asal aturan syara, aturan Allah, aturan Rasulullah, bolehnya wasiat maksimal 1/3, ya harus dikurangi. Itu kan berarti memperhatikan kepada ahli waris yang lain. Jadi wasiat, hutang, zakat, termasuk biaya pemakaman, mungkin meriang dan sebagainya itu harus diambilkan dari harta itu sebelum dibagi. Ini maknanya mimba diwasiati yusibiha autain. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyum aqrabu lakum nafa. Bapak-bapakmu maupun anak-anakmu, kamu tidak tahu mana yang paling dekat bagimu manfaatnya. Artinya ketika kita nanti mati, sing paling banyak manfaat. Kalau orang mati udah di kuburan, apa yang mau manfaati bagi dia? Kalau orang mati itu ada 3 hal. Idza mata ibnu Adam in qata amal illa min salih. Yang 3 hal ini yang sangat bermanfaat. 1, sedekah jariah yang pernah dia keluarkan. Tapi wis mati udah sedekah, tapi masih bermanfaat bagi dia. Yang kedua, ilmunya yang pernah diajarkan, diamalkan, dipraktekkan orang, dapat terus. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Artinya ketika orang meninggal dunia sudah mati, itu kita yang mati itu nggak tahu ketika masih hidup. Kayak nyong ngemben agar mati, kira-kira sing paling banyak dongan nyong dia apakah anakku apa ramaku? Ya orang jarak priwaya kancane lah. Ya kalau udah anak karena bagaimana Allah yang menentukan ya. Jadi dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya Allah. Prinsipnya kita ridho dengan Allah. Ya kepenginnya tadi ya karon segala matang urung matang ya karon kabuan kau pengine.
Tapi Allah Maha Kuasa dan kita meyakini bahwa apapun yang Allah takdirkan berarti pasti yang terbaik. Sampai-sampai kalau ada pencoleng, perampok, pemerkosa mati, lalu kemudian yang mengibrokkan ini maksud mayit ini baik ya, mayit ini baik ya, baik ya gue. Baik apa? Alhamdulillah barang mati wis rampung kejahatannya ya gue maksudnya. Iku sebaha marahin niku. Baik apa wong dhewe tukang merampok, tukang merkosa, tukang nyolong dan sebagainya main. Ya main barang mati terus mandek kabeh dosane. Ora nambah maning. Itu. Makanya kita berdoa kalau ya Allah kalau aku masih diberi hidup, tolong untuk bisa nambah kebaikan. Ini kira-kira orang nambah baikannya mending mati bae nek gue. Lah kan Allah majil mauta rohatan lana min kulli syarr. Ya Allah jadikanlah nyong mati eleke mandrek, ya mati mandrek. Nah, masa sih mati sih beramal maning. Nah, itu ada doanya. Nah, ini makanya kita tidak tahu, maka Allah yang mengatur, yang Maha Tahu lah. Faridatan minallah, sebagai sebuah kewajiban dari Allah. Innallaha kana aliman hakima. Sungguh Allah itu Maha Tahu, Maha bijaksana, Maha adil. Maka jangan sekali-kali kita termasuk orang-orang yang mempertanyakan, meragukan. Apa iya yang dah ketemu ora temen, ora percaya temen. Sekali lagi, kalau apa misalnya syariat mengajarkan bahwa laki-laki jadi imam perempuan, ya aja protes lah. Emansipasi ya sing imam lanang, imam gantian wadon nang apa gitu. Emansipasi kebablasan. Kalau dikatakan bahwa betul tidak ada diskriminasi dalam Islam, tapi menempatkan pada tempat yang tepat, kita harus yakin meskipun perasaannya kayak orang pas. Kan kalau kita itu enteng itu. Masalahnya itu sulit untuk menata diri kadang-kadang kalau tidak didasari oleh hidayah Allah. Maka sekali lagi kita senantiasa bermohon, termasuk dalam hal masalah ahli waris ini kita yakin saja. Termasuk juga kalau misalnya Bapak Ibu ada perintah juga untuk adil kepada anak-anak. Tetapi yang namanya adil sekali lagi bukan sama rata. Itu zalim malah. Guru juga gitu. Man adillah guru dewe ini main kabeh. Ya enggak bisa kok mlebu bloro ini main gitu. Sama. Jadi adil itu bukan sama rata. Adil ya sesuai dengan yang jelas Allah Maha Adil, Allah Ahkamul Hakimin, Maha Hakim yang bijaksana. Wis kita manut lah. Kalaupun belum tahu kerasa ya mungkin itu di akhir belakangan nanti kita akan ketahuan oh iya ternyata maksudnya di manfaatnya hikmahnya di sini. Termasuk tadi bahwa kalau kita mau berpikir kenapa Allah menentukan bahwa kalau anak laki-laki mendapatkan 2 bagian. Kalau apalagi kemarin kalau dulunya ketika belum ada ajaran Islam, orang perempuan malah dalam hal waris sama sekali tidak mendapatkan hak waris. Tapi ketika sudah dalam Islam, Allah mengatur kenapa? Karena laki-laki tanggung jawabnya bahkan boleh dibilang 3 kali lipat bukan 2 kali lipat. Maka ketika ada orang yang tahu syariat, ketika akan melamar seorang wanita, kowe gelem ora jadi orang kedua, orang ketiga. Hah? Berarti bojone jenengan 3. Ya bukan. Jadi orang ketiga, orang pertama itu ibu saya, orang kedua itu adik perempuan saya, kowe orang ketiga. Oh kayak gue, ya memang aturan Islamnya begitu, ya beres. Tapi sorry teman, masa jenengan lebih mengutamakan biyungnya, nyong sing ngerepeti jenengan. Loh, kurang mati nyong bareng wis tua kayak gini wis gede. Sing nyawakin nyong sama kowe nyong metau nyawakin nyong, seperti bertau nyawakin nyong kok. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada istri yang nggak ngerti kan begitu. Ada istri yang suaminya berbuat baik kepada ibunya, dia nggak terima. Ada nggak? Lo oke. Nggak, kalau istri saya nggak aja mas, pokoknya jatah. Karena sekali lagi, ini kasus yang terakhir yang sedang rame. Kita kan sering membayangkan, ini kan masalah warisan, masalah harta. Pikirannya wong ki ngger duwite akeh, gampangane urip bahagia ora lah. Kayak Mbak Imbong lagi pegatan arep. Mbak Imbong sugih kayak ngapa lah? Bojone yayu. Pegatan arep kowe lagi sidang-sidang. Ayo kurang apa jal? Makanya kita jangan pernah membayangkan kowe nek duwite akeh uripe kepenak. Apa wong pegatan anu seneng? Ya mesti ora nyaman karo kowe lah.
Makanya berarti kita nyaman itu ya dengan syukur dan sabar itu. Kan modalnya itu kan, sabar dan syukur. Ini kisah nyata yang sedang berlaku sekarang. Beritanya ramai. Bahwa Impong yang selama ini kontennya banyak, istrinya cantik, duitnya akeh, bahkan royal awake wong pirang-pirang udah sih lagi proses perceraian. Padahal anaknya sih bayi-bayi. Oh. Kurang apa? Ya kurang tepat secara syariat kan. Salah satunya kurang tepat secara syariat. Pasti salah satunya kurang menetapi syariat. Maka tidak ada kebahagiaan selain mengikuti syariat Allah. Yang lainnya hayatud illa mataul hurur. Ketone ya tapi nglomboni. Aja gelem dilomboni. Wamal hayatud dunya illa mataul hurur. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kenikmatan yang menipu. Maka jangan sampai kita tertipu. Ini kemauan mungkin nanti dikaji lain kali. Karena ini untuk ayat waris gak banyak. Hanya ayat ini, ayat selanjutnya, kemudian akhir surat An-Nisa dan dari hadis Rasulullah SAW. Tapi prinsipnya kita yakin apapun yang Allah ajarkan pasti yang terbaik, meskipun kita kayanu tapi kembalikan perasaan ke situ. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Atau ada yang mungkin ganjel? Nek ono sing ganjel kita pakan nang disimpan. Ya intinya pasrah kali aturannya Gusti Allah. Kita akhirkan di dalam majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.